musta'idun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, syahadatan la ma'budu bihaqqin illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Nah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita semuanya, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat iman, Islam, sehingga dengan nikmat itu semuanya kita semuanya masih bisa berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini ya. Malam apa nih? Malam Ahad atau malam Sabtu? Ya. Sabtu malam Ahad, Sabtu malam Minggu Ahad. Ahad. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini ya, di sini sebelumnya ana mohon maaf ya. Di sini ana ya diminta untuk ya mengganti atau mengisi kekosongan karena Ustadz Abdurrahman Sakoli ya beliau sedang uzur. Jadi tadi ana diminta untuk menggantikan ya beliau untuk mengisi kekosongan kegiatan pada malam Ahad ini. Kita ya sekarang akan pelajari kitab apa? Minhajul Muslim. Pembahasan apa? Pembahasan Auliyai Syaitan. Ya. Halaman berapa itu? Halaman berapa? 69. Beda. Ya. Nah, tadi anak baru dikasih tahu sama Ustadz ya Abdurrahman Sakoli, katanya pembahasan mana tadi? Bab wudu, katanya bab makruhatuhu ya, bab wudu atau makruhatu wudu. Oleh syaitan atau makruhatul wudu? Ya tadi anak sempat nanya sama anak halako anak, katanya bab auliyai syaitan. Anak sempat buka-buka ya bab auliyai syaitan, cuma barusan dikasih tahu lagi katanya bab makruhatul wudu. Mau yang mana? Mau fikih atau tauhid? Apa? Ya kita siroh. Kita apa? Wudu aja, wudu ya, wudu yang ringan-ringan aja, wudu.
makruhatuhu ya. Halaman berapa di antum tuh? Bab wudu, pembahasan hal-hal yang dibenci ketika berwudu. Nah, udah ketemu. Yang belum tahu silakan ditanya ke sampingnya. Kalau di ana halaman 169. Judulnya fi fasl wudu. Judulnya fil wudu. Bapak Iwan. Fi al-babur rabi fil ibadah, bab ibadah ya. Bab yang keempat, pembahasan ibadah. Ibadah. Nah, olas dibuka. Lama? Belum? Olas. Nah. Silahkan dilihat. Nah, sekarang kita bahas masalah makruhatuhu. Masuk pembahasan makruhatuhu. Apa itu makruha? Yang dibenci, sesuatu yang dibenci ketika kita berwudu. Jadi bab makruhat itu bukan bab nawakid ya. Ingat itu. Jadi ketika seseorang dia itu berwudu, kemudian wudunya melakukan sesuatu yang dibenci. Apakah wudunya batal? Tidak, ya, jelas wudunya tidak batal. Akan tetapi mengurangi kesempurnaan dalam wudu. Ya, itu disebutnya makruhat, dibenci. Wahia dan dia ya makruhatul wudu yang dibenci ketika berwudu dia yang pertama atawaddu fil makani najisi. Atawaddu berwudu di tempat yang najis. Ini dibenci, dibenci. Loh, kenapa Ustaz kok nggak batalkan wudu di tempat yang najis? Ya, belum tentu orang yang berwudu di tempat najis dia terkena najis. Kenapa dia dibenci berwudu di tempat najis? Karena ditakutkan atau dikhawatirkan terkena najis. Makanya dia masuk bab makruha ya, yang dibenci. Jadi antum kalau lihat sebuah tempat yang dikiranya tempatnya itu ada najisnya, misalkan kamar mandi ya. Kamar mandinya bau pesing, tahu bau pesing ya? Ya, bau air kencing gitu kan. Atau kotor. Ya, yang dikhawatirkan di situ ada najis, maka diusahakan jangan wudu di situ. Diwudu di tempat-tempat yang di luar, misalkan ya di keran depan gitu kan. Jangan di kamar mandi. Ya. Yang pertama berwudu di tempat yang najis. Lamma yukhsha, ketika ya yukhsha ditakutkan ya. Ayyatatayyara, apa ayyatatayyara? Apa? Hah? Bertebaran ya, bertebaran. Ilaihi, kepadanya, minan najasah, dari najis ya. Ini udah dibahas. Udah. Loh, kok ini lagi? Muroja. Hah? Muroja. Udah dibahas ya? Ya, enggak apa-apa, kita muroja. Ya. Kok ini lagi dah. Nah, ya. Berwudu di tempat yang dia dikhawatirkan terkena najis, maka wudunya dibenci. Wudu di tempat tersebut dibenci. Yang kedua, ziyadatu ala salas, ditambah dari yang 3. Maksudnya gimana? Antum tahu wudu wajibnya berapa kali? Wajibnya 1 kali. Wudu wajibnya satu kali. Kemudian ya, sunnahnya 3 kali. Dibenci apabila lebih dari 3 kali. Kenapa dibenci? Karena di sana ada tabdzir, ada mubazir, boros
boros dalam hal air, ya, boros waktu, ya, boros tenaga. Di sana intinya ada sesuatu yang terbuang sia-sia. Makanya wudu lebih dari 3 kali itu dibenci. Ya. Jangan sampai antum merasa, wudu saya paling baik sehingga wudunya mukanya 10 kali gitu. Sekalian bersihin komedo atau bersihin minyak, wudunya 4 kali 5 kali. Ini dibenci. Tidak, wudunya tidak batal tetapi dibenci, ya. Apa dalilnya? Di hadis sebagaimana hadis anan Nabi alaihi salatu wasalam, ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaddoa talatan. Ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berwudu 3 kali. Wa qala, dan dia berkata, man zada faqad asa wa dzalama. Barang siapa zada, dia apa zada? Menambah dari 3 tadi, faqad asa, apa asa? Telah berbuat jelek, ya, telah berbuat jelek, jeruk, ya. Wa dzalama, apa dzalam? Telah berbuat zalim. Apa zalim? Kok bisa telah berbuat zalim dia? Mumtaz. Karena dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Dia telah berbuat zalim terhadap waktunya. Dia telah berbuat zalim terhadap air yang mubazir yang dia buang. Makanya antum perhatikan, ya, masalah ketika berwudu. Jangan sampai wudunya apalagi sambil main-main. Wudunya sambil main-main. Wudu ada teman di sebelah, disiram sebelahnya. Sebelahnya nggak terima, siram lagi. Ujung-ujungnya nggak jadi wudu tapi main air. Ini tidak sah kalau tata cara wudunya seperti itu. Ya, Osama ya. Osama. Ya. Wudu 4 kali, Osama, basuh muka 4 kali. Boleh apa enggak? Osama, boleh apa enggak? Boleh. Wah, ini. Siapa yang tepuk tangan? Arka. Ya, perhatikan, jangan Arka ya, jangan ngobrol, ya. Diperhatikan, biasanya yang jarang memperhatikan itu yang biasanya melakukan, melanggar. Kemudian yang ketiga, al-israf fil ma. Apa israf? Boros di dalam menggunakan air, ya. Boros dalam menggunakan air. Tawaddoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tawaddoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wudu bimuddin. Bimuddin itu 1 mud itu berapa? Bimuddin 1 genggam, ya. Bimuddin 1 genggam. Bimuddin hafanatin. Apa hafana? Hifnatin apa? Hifnatin apa? Nggak tahu. Bimuddin hifnatin, ya, dengan 1 genggam, ya. Wal israf fi kulli syai'in manhiyun anhu, ya. Dan israf berlebih-lebihan, ya, boros fi kulli syai'in di segala sesuatu itu manhiyun, terlarang, anhu, darinya. Jadi masalah boros itu bukan masalah air saja, tapi, ya, kita masalah lainnya juga, ya, boros dalam masalah lainnya dilarang, terlarang dan tercela. Jajan kalau terlalu banyak itu juga tidak apa-apa, manhiyun anhu, ya, terlarang, ya. Kemudian tidur kebanyakan apa? Manhiyun anhu, ya, terlarang. Dan lain, main juga, bercanda, ngobrol, ya, kalau berlebih-lebihan apa? Terlarang. Segala sesuatu, ya, walaupun awal hukum asalnya itu boleh, ya, mubah, tetapi apabila dia menjadi sesuatu yang berlebihan, maka bisa menjadi sesuatu yang dilarang. Main bola apa hukumnya, Ustaz? Ya, boleh. Tapi kalau siang main, pagi main, malam main, besoknya sakit, ini maka mainnya terlarang, haram mainnya. Main model gitu haram. Apalagi setelah main capek, sholatnya ngantuk.
ini lebih parah lagi. Segala sesuatu yang hukum asalnya boleh, apabila berlebihan maka dia terlarang. Keempat, tarku sunnatin. Ya, tarku meninggalkan sunnah, ya, meninggalkan sunnah wudu. Apa misalnya? Misalnya apa? Ya, berwudu dengan 3 kali, kemudian basuh kedua tangan sebelum berwudu, ya, mencuci kedua tangan. Apalagi baca basmalah. Apalagi? Apa lagi, Van? Sunnah wudu. Doa setelah wudu. Tasmiyah kholas. Ya, dan lain-lainnya. Au aktsar tarku sunnatin au aktsar min sunanil wudu, ya. Meninggalkan satu sunnah atau bahkan lebih dari satu min sunanil wudu, dari sunnah-sunnah wudu. Ini dibenci. Bitarkiha, karena bitarkiha, dengan meninggalkan hal tersebut, yafutu ajrun, maka akan hilang pahala. Layan bagi, maka tidaklah selayaknya tafwituhu, tidak selayaknya meninggalkannya, ya. Tidak selayaknya bagi seorang hamba meninggalkan hal tersebut. Karena sunnah, ya. Kalau antum lihat dalam suatu ibadah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita semuanya, rukun Islam yang antum tahu, mulai dari, ya, syahadat, salat, zakat, ya, yang langsung anggota-tabatan, yang arkan, ya, misalkan salat. Di sana pasti ada, ketika ada kewajiban di sana ada sunnah-sunnahnya, ya enggak? Ya. Kemudian juga misalkan juga salat, habis itu apa lagi? Zakat. Di zakat juga ada di sana sunnah-sunnah. Apa itu? Zakat kan wajib. Sunnah apa? Sedekah, kan? Sedekah sunnah kan, ya? Sedekah sunnah. Kemudian juga ketika puasa, ya, di sana ada puasa wajib, puasa Ramadan, ya, insyaallah Subhanahu wa taala, ya. Allahumma balighna Ramadan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada bulan Ramadan, ya. Ya. Di sana ada sunnah-sunnah selain puasa yang wajib. Apa itu? Puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid. Kemudian juga ada haji, ya. Haji di sana ada sunnahnya juga, apa? Umroh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengiringi ketika ada kewajiban di sana ada sunnah? Apa salah satu fungsinya? Untuk menambal kekurangan yang wajib. Antum sholat, mungkin sholatnya ngayal sambil ngantuk. Kemudian antum sholat sunnah, mungkin sholat sunnah tersebut bisa nambal yang kurang wajib itu. Antum puasa Ramadannya, ya, cuma nafsunya aja puasa, jiwanya aja puasa, nggak makan nggak minum, tapi masih suka ngomong kotor, ya. Sesekali lah, nggak suka lah, bahaya kalau suka. Sesekali ngomong kotor, mungkin nggak keceplosan, gitu kan. Atau lagi jalan-jalan sini ada ahwat lewat, nggak sengaja gitu kan. Itu kan mengurangi kualitas kita dalam berpuasa. Apa sebagai, ya, penambal dari hal kekurangan kewajiban tersebut, yaitu sunnah puasa. Begitu juga berwudu, ya, berwudu. Berwudu di sana ada kewajiban, ada juga sunnah. Fungsinya sunnah itu menambal kekurangan yang wajib, ya, menambal kekurangan yang wajib. Jadi makanya jangan disepelekan, jangan sampai ada bahasa, wah, sunnah aja pun dikerjakan nggak apa-apa, ya kan? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Jadi jangan sampai anggapan itu, ya, sesuatu itu terpikir dalam benak kita. Yang harus kita tempelkan dalam otak kita, bahwasanya sunnah ini akan membantu saya, ya, menambal kewajiban saya yang kurang. Karena saya butuh pahala, ya. Karena kita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala harus ada amal soleh. Ya enggak? Iya, nah, mumtaz. Makanya barang siapa di sini kata mu'allif, dia banyak meninggalkan sunnah wudu, ya, meninggalkan tarkus sunnah, ya, maka perbuatan tersebut dibenci, ya. Maka diusahakan dikerjakan sunnah-sunnahnya. Kemudian yang kelima,
Al wudu bi fadlil mar'ah. Ya. Berwudu dengan fadl. Apa fadl? Bekas atau lebih ya, lebih bekas perempuan atau lebih dari lebihan bekas perempuan. Gimana? Fadl itu gini ya. Misalkan ada orang tua antum ya, ibu antum. Ibu antum dia berwudu kan, berwudu di bak gitu kan. Atau dia berwudu kemudian ada cipratan dari wudu tersebut kena bak ya. Kemudian antum berwudu dari bak tersebut. Bak tersebut itu kan dia bekas wudunya orang tua antum, ibu antum ya. Nah, itu disebutnya fadlul mar'ah. Fadlul mar'ah, bekas ya bersucinya perempuan. Apa hukumnya? Dibenci ya. Kalau wudu di situ boleh, cuma dibenci. Apa dalilnya? Li khabari, sebagaimana kabar naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an fadli, dari ya, lebihan atau bekas tuhuri bersucinya al mar'ah wanita, siapapun itu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya, an fadli ya, dari bekas atau lebihannya sucinya seorang wanita. Paham sampai sini? Paham. Alhamdulillah. Jadi ada berapa yang suatu yang dibenci dari berwudu? Ada 5. Yang pertama, berwudu di tempat apa? Yang najis. Kemudian yang kedua, ya berwudu lebih dari 3 kali. Kemudian yang ketiga, berlebih boros atau berlebihan dalam menggunakan air. Yang keempat, meninggalkan sunnah wudu. Kemudian yang terakhir, wudu dengan bekas wudunya perempuan. Itu adalah 5 hal ya, yang apabila kita kerjakan ketika kita berwudu, maka wudu kita ya atau perbuatan hal tersebut dibenci. Wudunya sah, cuma mengurangi nilai wudunya, nilai kualitas wudu kita. Jadi selayaknya bagi kita ya hindari hal-hal tersebut. Kemudian kita lanjut, al-madatu ats-tsalitsatu ya, pembahasan yang ketiga, fi kaifiyatil wudu ya. Tata cara berwudu, kaifiyah ya, bagaimana atau tata cara berwudu. Wahia, dan dia, bagaimana caranya Ikhwan? Ada yang belum tahu? Nah, yang belum tahu diperhatikan dengan baik. Yang udah tahu diperhatikan juga. Mungkin ada sesuatu yang luput dari wudu kita ya, tidak sesuai, ada yang tidak sesuai dengan wudunya Nabi Muhammad SAW. Ayyada al-ina, caranya gimana? Meletakkan ayyada ya, meletakkan al-ina, bejana ya, an yaminihi, di sisi kanannya ya. Karena kita tahu segala suatu hal yang baik itu ditangkap makan didahului dengan kanan ya. Pakai sendal dengan yang kanan, masuk masjid dengan yang kanan, apalagi ya, menyisir ke sebelah ya, benar, ke sebelah kanan ya. Makan dengan tangan kanan ya, jangan sampai dengan tangan kiri. Segala sesuatu yang baik ya, agama kita, agama Islam mengajarkan kita menggunakan dengan yang kanan terlebih dahulu. Makanya ayyada al-ina an yaminihi, meletakkan bejana di sebelah an yaminihi, di sebelah tangan kanannya, in amkanahu dzalik, apabila amkanahu, memungkinkan dzalik, hal itu ya. Jadi apabila memungkinkan ditaruh sebelah kanan, maka itu lebih utama ya. Naim amin siapa? Anim ya, anim ya, sebelah kanannya. Wa yaqulu, kemudian mengatakan apa? Bismillah ya, bismillah. Wa yufrigu alma ala kaffaihi. Kemudian apa yufrigu? Ya, menuangkan air ke apakah telapak tangannya
ala kafaihi telapak tangannya. Nawiyan al wudu dengan niatan berwudu. Nah, ini penting ya. Harus niat ya. Harus niat berwudu ya. Ustaz, apakah wudunya harus diucapkan keras atau ada lafaz khusus? Enggak ada ya. Enggak wajib diucapkan keras ya. Oh, saya berwudu. Enggak, biar yang sebelahnya dengar gitu. Atau ada lafaz tertentu, misalkan yang sering kita ingat ya di SD, nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, atau harus dengan hal tersebut ya. Wudunya harus gitu, kalau enggak gitu enggak sah. Enggak. Kok ini kelas 3-nya ngobrol terus berisik. Kenapa? Nah. Tidak harus dikeraskan. Pertama, tidak harus dikeraskan. Yang kedua, tidak harus ada lafaz tertentu ya. Gimana niatnya? Ya niat dalam hati kita bahwasanya kita hendak berwudu ya. Fayaghsiluhuma salasan. Kemudian mencuci keduanya tiga kali. Mencuci apa tadi? Mencuci telapak tangannya 3 kali. Summa yatamadmadu salasan. Kemudian yatamadmadu apa? Berkumur-kumur 3 kali. Summa yastanshiku wa yastanshiru salasan ya. Kemudian yastanshiku apa? Apa namanya? Istinsyak. Memasukkan air ke dalam hidung 3 kali. Wa yastasniru, tasniru itu mengeluarkan air dari hidung 3 kali. Jadi dimasukkan, jangan ditelan ya. Dimasukkan masukkan telan ya. Enggak, tapi ada istinsyak juga ada istinsar. Istinsar itu mengeluarkan air dalam hidung. Jadi kalau udah dimasukkan dihirup, kemudian dikeluarkan 3 kali, hirup, keluarkan gitu ya. Summa yaghsilu, kemudian yaghsilu ya, mencuci wajahahu ya, wajahnya min manbati, dari manbat itu tumbuhnya ya, manbati tumbuhnya, sya'ri rambut, ra'sihi ke kepalanya. Al-mu'tad itu apa? Yang apa namanya? Yang diketahui atau yang masyhur ya, urafnya gitu kan. Maksudnya gimana? Mencuci wajah dari min manbati sya'ri ra'sihi, dari awal mula tumbuhnya rambut dari kepala, al-mu'tad yang masyhur diketahui ya. Jadi patokan kita orang-orang yang rambutnya itu normal ya kan. Antum tahu ya, mungkin seseorang itu makin tua ya makin berkurang ya kurang umurnya ya, kurang rambutnya, kurang tenaganya ya. Begitu juga ya kepala, rambut ya. Ada sebagian kasus itu ya, seseorang itu dia rambutnya bagian tengahnya itu tengah siapa? Depannya rontok ya. Makanya kata mu'alif al-mu'tad yang masyhur ya, yang mayoritas orang ya yang telah diketahui bahwasanya ya tumbuhnya rambut itu dari mana? Ya dari sini, berarti mulainya mencuci muka dari sini. Jangan patokannya yang hilang rambutnya dari sini gini. Bingung kan? Mentang-mentang rambutnya nggak ada kan dari sini gini. Enggak ya. Jadi patokan wajah itu ya maksudnya manusia tumbuh ya dari sini kan. Kemudian ila muntaha lihyati, sampai muntaha akhir lihyatihi, jenggotnya ya. Yang punya jenggot, yang nggak punya jenggot ya sampai sini nih, sampai apa ini, tulang apa namanya ini, tulang rahang ya, sampai tulang rahang. Yang punya sampai tulang rahang. Tulan ya, lihyati tulan ya, panjang. Wamin watidatil uduni ya, watidah itu pasak atau ini nih, apa namanya ini? Apa namanya? Godek ya, godek. Ya, dari godeknya udun, apa namanya udun? Telinga ya.
ila watidanil uduni ardan, sampai ujung telinga ardan yang lainnya. Jadi intinya segini nih. Ya. Jadi membasuh muka itu patokannya mana? Dari atas ini tumbuh rambut normalnya manusia ke sini godek sampai ke raha, ke jenggot atau ke rahang. Ini wajibnya ya, wajibnya. Jadi terbasuh semuanya. Ya. Jangan cuma pek gini toh. Ya. Ada kan ya? Mungkin di sebagian kampung tuh wudu kayak nyipratin muka. Ya. Jadi ambil dibasuh semuanya, dibasuh. Harus kena, ya. Harus kena. Jangan kayak nyipratin air ke muka aja, cetes gitu kan. Atau saking dinginnya mungkin gini-gini aja. Ini wudunya enggak sah ya. Itu pertama muka. Kemudian ya gesiluhu, kemudian dia mencuci mana itu? Ya gesiluhu salasan, kemudian dia mencucinya tiga kali. Ini sunahnya tiga kali. Summa ya gesilu, kemudian dia mencuci yadahu al-yumna, tangannya yang kanan. Ila adudi, sampai adud itu apa? Pangkal lengan, atau pangkal lengan itu apa? Siku gitu kan. Ini pangkal lengan itu apa? Siku ya. 3 kali. Dia mencuci tangannya yang kanan 3 kali, mukhallilan asabi'ahu, sambil apa mukhallilan? Menyela-nyela ya jari jemarinya. Tsumma yaghsilu al-yusra kadzalik, kemudian dia mencuci yang kiri, kemudian yang kirinya sama seperti yang kanan. Jadi dari sini ya, dari bawah sampai siku, dari siku balik lagi sambil di sela-sela. Begitu juga satunya, sambil di sela-sela apa namanya? Asabinya, apa sela-sela jarinya. Summa yamsahu, kemudian dia mengusap ra'sahu, kepalanya, mashatan wahidatan, satu kali, satu usapan ya. Yabda'u, dimulai bi muqaddami ra'sihi, dimulai dari ya depan kepalanya, wa yadhhabu biyadihi, dan dia ya yadhhabu, mempergikan ya biadi, dengan kedua tangannya, masihan ya, dengan usapan, ila qafahu, sampai ke tenguknya, sampai ke belakangnya, sampai ke bagian belakangnya. Summa yaruddahuma, kemudian dikembalikan lagi, ila haitsu ibtada, sebagaimana dia mulai. Jadi gimana prakteknya? Jadi ambil air, kemudian ke belakang gini, maka ke depan lagi. Itu sunahnya ya. Sunahnya seperti itu. Nah, antum lihat di situ ya. Mu'alif di situ ya, menggunakan kata yamsahu buat membasuh kepala. Tidak menggunakan yaghsilu. Beda dengan wajah, tangan ya. Mu'alif menggunakan di situ yaghsilu. Apa perbedaan yamsahu dengan yaghsilu? Yamsahu mengusap. Apa mengusap itu gimana? Jadi perbedaannya gini, yaghsilu itu ya, kapan sesuatu itu dianggap yaghsilu atau dicuci ya, apabila ada sesuatu yang netes, dari bekas perbuatannya dia. Misalkan dia mencuci muka, harus ada yang netes. Jangan sampai antum ngambil air saking irit dari airnya, ambil air dikit terus gini-gini, yang penting tangannya basah gini. Itu bukan disebut yaghsilul wajah. Itu maka wudunya tidak sah. Patokannya apa? Harus sampai ada yang menetes. Ya, harus sampai ada yang menetes. Berbeda dengan rambut. Ya, rambut tidak wajib dicuci. Ya, sampai netes kayak habis mandi. Ya, ini malah masuknya ini mubazir, ini sesuatu yang dibenci maksudnya. Sesuatu yang dibenci. Sampai menetes rambutnya, ada gitu. Mandi kayak berwudu kayak habis
mandi. Ya. Tetapi untuk khusus rambut, yang sahu khusus rambut cukup diusap saja. Jadi dikit air cukup. Yang penting ya ada airnya tangannya, kemudian ya ke belakang, dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi. Sampai mana tadi? Summa yamsahu, kemudian dia mengusap uzunaihi, ya, kedua telinganya, zahiran wa batinan, yang nampak maupun yang dalam, maksudnya yang di belakang ini maupun yang bagian dalam, bagian luar maupun bagian dalam. Bima bakia, dari yang tersisa, bakia yang tersisa, min balalin, dari balal tetesan-tetesan, fiyadaihi, dari kedua tangannya, Jadi ya, kemudian kita lanjut dulu. Ayyajdidu lahuma, atau mengambil baru, memperbarui, ya, mengambil baru. Ma'an, air, illam yabqa, apabila tidak tersisa, bihima, dari keduanya, min ballatin, dari tetesan tersebut. Ya. Jadi kata mu'allif di sini, ya, ketika antum berwudu mengusap kepala, ya, ada dua cara yang antum bisa lakukan. Ya, ada dua cara yang antum bisa lakukan. Ya. Pertama, antum mengusap, ya, rambut, ambil air, mengusap rambut dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi, kemudian langsung ke telinga, ya. Dipegang jari telunjuk ke dalam, jari jempol itu dari belakang. Ya. Itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua, ya, apabila tidak ada air sisa di tangan kita, udah kering, gitu kan, maka apa yang kita lakukan? Setelah kita melakukan mengusap kepala, rambut, ya, kita mengambil air baru lagi untuk apa? Untuk telinga kita itu, ya, bisa dua cara. Ya. Tsumma yaghsilu al-yusra. Ya. Kemudian dia mencuci yang kiri. Apanya yang kiri nih? Oh, kupingnya, ya, gantian. Yang pertama kanan, kemudian yang kiri, ya. Tsumma yaqul, kemudian dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Wa asyhadu anna, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Allahumma ja'alni, ya Allah, jadikanlah aku minat tawabina, dari orang-orang yang bertaubat, ya, waj'alni, dan jadikanlah aku minal mutatahhirin, dari orang-orang yang bersuci. Itu doanya. Ya. Wadzalika, dan begitu juga lima ruya, sebagaimana telah diriwayatkan, anna aliyan, bahwasanya Ali, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tawaddoa, beliau berwudu, ya, faghasala kaffaihi, beliau mencuci, ya, telapak tangannya, hatta anqahuma, sampai bersih. Summa tamadumado, kemudian berkumur-kumur, salasan 3 kali, wastan syaqa salasan, dan ya memasukkan air ke dalam hidung 3 kali, wa ghasala wajhahu salasan, kemudian mencuci wajahnya 3 kali, wa dira'aihi salasan, dan mencuci, ya, dira'aihi tangannya 3 kali, wa masaha ra'sahu, kemudian mengusap kepalanya marratan 1 kali, tsumma ghasala qadamaihi, kemudian mencuci kedua kakinya, ilal ka'baini, sampai mata kaki, ya, ka'baini, mata kaki. Tsumma qala, kemudian dia berkata, ahbabtu, saya menyukai hal ini, ya, beliau menyukai perbuatan tersebut, an arikum, yang mana saya perlihatkan kepada kalian, kaifa kana, sebagaimana kana tahuru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersuci. Saya menyukai menampakkan hal ini kepada kalian sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersuci. Ya. Tadi pertama ringkasnya sebagaimana perkataan Ali tadi, ya,
kita mencuci telapak tangan kita tiga kali ya. Kemudian sampai bersih, kemudian tamadmado ya 3 kali, istinsak ya 3 kali, kemudian mengusap wajah 3 kali, mengusap tangan 3 kali, membasuh rambut 3 kali, dan mencuci kedua kaki sampai mata kaki 3 kali. Nah, itu adalah tadi tata cara atau kaifiyatul wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tata cara bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu. Sampai sini udah tahu tata caranya? Ada yang masih belum bisa setelah ini wudu, tata cara wudunya? Hah? Oh sama, masih belum bisa? Udah bisa. Angkat tangan yang masih belum bisa wudu. Oh, Saif belum bisa, Saif. Hah? Udah selesai. Nah, ya, setelah ini, setelah antum tahu, maka wajib diamalkan. Ya. Al ilmu bil apa? Gimana, Ivan? Hah? Jadi ilmu itu tanpa amalan seperti seperti pohon tanpa buah. Ya. Gimana antum kalau lihat pohon tapi nggak ada buahnya, ya, kurang mantap, kurang mantap, ya kan? Antum kayak lihat pohon gorgot, pohonnya orang-orang Yahudi, kan? Tahu pohon gorgot ya? Pohonnya orang-orang Yahudi yang apa? Kelak hari kiamat mereka ya, dalam hadis dikatakan ya, orang-orang Yahudi ketika diperangi oleh umat-umat muslim, mereka akan bersembunyi. Ada yang sembunyi di balik tembok, sembunyi di balik batu, balik pohon. Kata Nabi SAW, semua benda-benda tersebut bakal mengasih tahu kepada seorang muslim untuk membunuh Yahudi tersebut, kecuali satu pohon gorgot. Kalau antum teliti ya, antum lihat ya, dalam penelitian itu pohon gorgot itu pohon yang tidak ada fungsinya. Ya. Pohonnya itu pendek, cuma rindang gitu kan. Anda pernah lihat fotonya, pendek, rindang gitu. Tapi dia tidak berbuah, ya, tidak bisa diapa-apain, tidak bisa dimanfaatkan. Nah, itu ilmu juga. Ilmu tanpa amalan ya kayak pohon gorgot. Ya, kayak pohonnya orang-orang ya Yahudi. Enggak ada manfaatnya. Cuma sekedar tahu toh, ya, tahu tata cara wudu, oh gini, tapi ketika berwudu masih main ya. Ketika berwudu masih suka buang air sambil ya bercanda sama temennya. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Nah, berapa jam lagi Isya? Nah, anak mungkin ya mau lanjut nawakidul wudu kayaknya nggak bakal cukup juga karena tinggal berapa 10 menit ya? Oh, 6 menit. 6 menit lagi. Jadi karena waktunya juga mungkin tidak akan sempat, mungkin pelajaran kita malam hari ini Minhajul Muslim bab wudu sebagai murojaah yang telah antum pelajari ya. Semoga ada tambahan ilmu yang antum terima dan antum bisa mengamalkan ilmu yang antum terima. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini ngapain? Tidur. Ya, setelah ini silakan persiapan untuk sholat Isya. Yang belum wudu setelah ini yang belum wudu silakan berwudu, yang batal wudunya, yang mau buang hajat silakan buang hajat mulai dari sekarang, jangan pas azan. Nah, ana sering sedikit pengumuman juga ya. Ana sering dapati ada beberapa teman kita, Ikhwan, dengarkan ada beberapa teman kita, wallahu alam dia nggak tahu kenapa ya. Ketika imam udah takbir ya, dan makmum yang lainnya udah mulai takbir, ada beberapa teman antum tuh yang anak sering lihat ya, ada yang suka membatalkan sholatnya. Entah itu emang dia batal atau dia emang nggak punya wudu, cuma mau keluar malu gitu kan. Ini ya menghilangkan kekhusyuan ketika sholat. Bagaimana jamaah yang di belakang harus maju atau yang di sampingnya harus bergeser. Ini bagi antum semuanya, Ikhwan, diperhatikan. Bagi antum yang merasa belum punya wudu, sebelum qomat
wudu. Jangan ketika imam takbir baru keluar berwudu. Ini kebiasaan kayak gini jangan dilanjutkan ya. Jangan, karena mengurangi kekhusyuan jamaah ketika melaksanakan sholat jamaah. Mungkin hanya itu yang dapat Ana sampaikan ya, kurang lebihnya Ana mohon maaf. Dan jangan ada yang ke sana ya, di sini aja. Jangan ada yang ke mana? Ke asrama. Nunggu azan isya di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.